Saudara-saudara peserta mata kuliah KOM 120B Algoritma dan Dasar Pemrograman, pada kali ini kita akan sampaikan atau kita akan bahas topik lanjutan yaitu tentang algoritma kondisi. Jadi pada pekan sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari bagaimana Anda menulis kode program, di mana kode program itu sebenarnya adalah implementasi atau bisa juga disebut sebagai menerjemahkan suatu algoritma menjadi kode program. Dalam hal ini adalah menggunakan bahasa pemrograman C. Oleh karena itu, tetap saja bahwa yang menjadi fokus utama dan pokok bahasan utama di dalam pemrograman itu adalah bagaimana kita menyusun suatu algoritma untuk menyelesaikan suatu persoalan atau problem. Jadi intinya tetap merupakan problem solving. Nah, kita ingat bahwa di dalam struktur algoritma itu kita sudah sampaikan sebelumnya ada 3 kelompok besar. Jadi yang pertama adalah ini terkait dengan bagaimana instruksi-instruksi dalam suatu algoritma itu diproses. Yang pertama adalah apa yang kita sebut sebagai sekuensial. Jadi kalau sekuensial ini artinya, dan ini sudah sering kita bahas, yaitu bagaimana setiap instruksi dalam algoritma itu diproses setiap langkah bertahap dari atas sampai ke bawah satu persatu. Jadi instruksi pertama diproses, setelah selesai kemudian lanjut ke instruksi baris berikutnya, kemudian baris ketiga, baris keempat, demikian seterusnya. Maka itu yang kita namakan sebagai proses sekuensial. Nah, namun pada suatu problem tertentu kita butuh bahwa sekelompok instruksi itu hanya diproses apabila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Jadi misalkan sekelompok instruksi itu akan kita proses apabila misalkan suatu nilai A itu kurang dari 5. Jadi kalau A kurang dari 5, barulah sekelompok instruksi ini kita proses. Sedangkan sekelompok instruksi yang lain itu kita proses apabila A-nya tidak kurang dari 5 atau A lebih besar atau sama dengan 5. Jadi kalau demikian itu artinya proses pengerjaan sebuah algoritma itu tidak artinya tergantung pada suatu kondisi tertentu. Dan inilah yang kita namakan sebagai struktur kondisional. Jadi struktur kondisional itu adalah langkah-langkah itu dipilih didasarkan oleh suatu kondisi, di mana kondisinya itu adalah benar atau true atau salah atau false. Jadi jika A kurang dari 5, kalau itu benar, maka barulah diproses sekelompok instruksi ini. Sedangkan instruksi yang lain itu akan diproses apabila tidak benar bahwa A kurang dari 5 atau A-nya lebih besar atau sama dengan 5, baru langkah lain diproses. Atau hal-hal yang lain nanti yang kita lihat bahwa itulah adalah struktur kondisional. Dan yang ketiga adalah struktur looping atau pengulangan. Sekelompok instruksi itu akan diproses terus-menerus selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Jadi kalau kondisional tadi hanya sekali saja, kalau memenuhi ini lakukan ini, kalau tidak ya lakukan itu. Hanya itu saja. Tapi kalau looping atau pengulangan, maka sekelompok instruksi itu dilakukan terus-menerus. Jadi setelah selesai diproses, kemudian dicek lagi kondisinya. Benar nggak? Kalau masih benar, lakukan lagi. Setelah itu dicek lagi. Benar nggak? Lakukan lagi. Jadi selama kondisi itu benar, maka sekelompok itu diproses terus-menerus. Jadi suatu langkah itu dilakukan beberapa kali berdasarkan suatu kondisi tertentu. Sampai kondisinya itu mencapai kondisi false atau salah. Jadi 3 ini yang harus Anda perhatikan terkait dengan struktur algoritma. Nah, pada kesempatan ini kita akan banyak membahas tentang struktur kondisional. Bagaimana implementasi dalam kode program. Kalau di dalam problem solving, kapan kita pakai struktur kondisional itu sebenarnya sudah kita bahas pada saat kita mendiskusikan tentang
algorithmic thinking pada saat kita kuliah computational thinking atau berpikir komputasional. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk flowchart atau diagram alir, jadi yang namanya sequential itu begitu, seperti pada bagian gambar yang kiri. Jadi langkah 1, setelah selesai langkah 2, setelah selesai langkah 3, demikian seterusnya. Maka itu adalah sekuensial. Kalau kondisional itu bercabang. Jadi tergantung kondisinya. Kalau kondisinya true, dalam hal ini saya lambangkan dengan T, maka diproses langkah 2. Kalau false atau salah, diproses langkah 1. Demikian seterusnya, kemudian setelah itu baru melanjutkan ke proses berikutnya. Di dalam langkah 1 dan langkah 2 itu tetap berlaku juga sekuensial. Jadi kalau ada beberapa langkah, maka itu dilakukan sekuensial di dalam kondisi tersebut. Jadi sekali lagi, kalau true, langkah 2, kemudian langsung lanjut ke instruksi berikutnya. Kalau false, di proses langkah 1, lanjut ke proses berikutnya. Itu beda dengan perulangan atau loop. Jadi pertama diperiksa kondisi, kalau true, masuk ke langkah tertentu. Setelah itu baru kembali ke atas. Nah ini bedanya antara loop dengan condition. Kalau conditional sekali diproses true, sudah langsung keluar. Tapi kalau loop, setelah selesai, kalau dia true, diproses langkahnya, kemudian setelah itu dia kembali ke atas lagi, memeriksa kembali. Jadi itu yang namanya struktur perulangan atau loop. Itu bedanya seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat suatu contoh. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah algoritma yang memberikan jawaban atas pertanyaan berapa suhu saat ini. Jika suhunya kurang dari 20, tuliskan kalimat bawa jaket. Jadi kalau kita definisikan problem ini, itu artinya bahwa kalimat yang akan ditulis itu tergantung dari nilai suhu yang diberikan. Jadi kalau suhunya kurang dari 20, tuliskan kalimat buat jaket. Jadi kalau saya formulasikan persoalan ini, maka kalau saya buat sebuah algoritma, maka inputnya adalah nilai suhu. Kemudian dalam algoritma ini, kita buat sebuah pernyataan. Jika suhu kurang dari 20, tuliskan teks bawa jaket. Jadi kalau itu saya susun dalam bentuk pseudocode, maka pertama inputnya suhu itu kita tulis sebagai read suhu. Kemudian jika suhu kurang dari 20, kita tuliskan if dalam kurung suhu kurang dari 20, print bawa jaket. Ini kan pseudocode-nya. Kalau dalam bentuk flowchart itu ada gambar yang di kanan bawah. Itu kalau dalam bentuk flowchart. Oleh karena itu sekarang kita tinggal menerjemahkan saja dari pseudocode itu menjadi bahasa pemrograman C yang nanti kita implementasikan di praktikum. Jadi ini kira-kira contoh sederhana dari algoritma kondisi. Nah, nanti kita lihat banyak variasi dari algoritma kondisi ini. Nah, sekarang kita kembangkan problem. Kalau ini kan hanya kalau suhu kurang dari 20, cetaklah teks bawa jaket. Kemudian bawahnya ada instruksi lain, ya lanjut saja berikutnya. Hanya sederhana seperti itu. Sekarang kalau misalkan suhu yang dimasukkan itu ternyata nilainya 25 kan tidak lebih kecil dari 20. Maka print bawa jaket itu tidak akan diproses karena kondisinya adalah false. Jadi kalau nilai suhunya tidak lebih kecil dari 20, maka pernyataan itu tidak diproses. Jadi setelah baca suhu, nilainya 25, maka dia langsung lanjut ke baris ketiga jika ada. Nah, sekarang kita kembangkan. Bagaimana kalau problemnya seperti ini? Jika suhunya kurang dari 20, tuliskan kalimat bawa jaket. Jika tidak, artinya suhunya tidak kurang dari 20, tuliskan kalimat bawa kaos. Nah, yang saya tulis dalam teks merah ini yang tadinya tidak ada. Sekarang saya tambahkan. Oleh karena itu, algoritma tinggal ditambahkan. Jika tidak, itu berarti selainnya. Atau dalam bahasa Inggris itu else. Jadi kita tinggal tambahkan. If suhu kurang dari 20, print bawa jaket. Else itu berarti selainnya. Atau jika tidak, print bawa kaos.
Jadi ini adalah bentuk berikutnya dari algoritma kondisi. Kalau yang pertama tadi, algoritma kondisinya itu tidak mengandung else, tapi kalau yang ini adalah mengandung else. Jadi artinya kalau suhunya kurang dari 20 maka akan dituliskan teks bawah jaket, tapi kalau suhunya tidak kurang dari 20 atau lebih besar sama dengan 20, maka akan dicetak bawah kaos. Jadi kalau misalnya dia baca suhunya sama dengan 20, apa yang dilakukan? Kalau suhu yang dimasukkan itu nilainya adalah 20, maka tentunya algoritma ini akan menghasilkan teks bawah kaos. Karena 20 itu tidak lebih kecil dari 20. Oleh karena itu, secara umum, itu bisa saya tuliskan bentuk kondisi, bentuk algoritma kondisi itu ada dua. Yang pertama, itu adalah seperti ini. If dalam kurung kondisi S. S itu adalah sekelompok instruksi. Jika kondisinya benar, maka S-nya diproses. Kalau tidak, ya S-nya tidak diproses. Begitu saja. Dia akan lanjut ke pernyataan-pernyataan berikutnya. Kalau bentuk kedua, itu ada else-nya. Jadi proses S1 saat kondisi benar, selainnya proses S2. Di mana S1 dan S2 atau S ini adalah sekelompok instruksi. Dan Anda lihat bahwa setiap satu else itu harus berpasangan dengan satu if. Jadi tidak mungkin ada pernyataan tiba-tiba ada else, di atasnya nggak ada if-nya. Dan else ini akan mencari if yang paling dekat. Ya. Jadi kalau ada if apa, kemudian berikutnya ada else, maka else itu sebenarnya pasangan dari if yang terdekat di atasnya. Jadi kalau di atasnya itu ada dua if misalkan, maka else itu akan mencari if yang terdekat. Oke, nah kita tetap harus mengingat bahwa kondisi itu apa. Kondisi ini sebenarnya adalah suatu ekspresi logika. Ini sudah kita bahas pada pekan kedua, pada saat kita mendiskusikan dasar-dasar pemrograman, yaitu 4 komponen dari suatu algoritma. Anda masih ingat kan 4 komponen itu? Yang pertama adalah variabel, kemudian kedua adalah ekspresi dan operator, ya kan? Yang ketiga adalah instruksi, yang keempat adalah struktur kendali. Dan ini kita masuk dalam struktur kendali. Di dalam ekspresi dan operator, kita sudah lihat bahwa ekspresi itu macam-macam. Ada ekspresi aritmatik, yaitu tambah kurang kali bagi modulo. Dan satu lagi adalah ekspresi logika. Slide-nya adalah seperti ini. Ini sudah kita bahas. Jadi tolong dicermati lagi. Jadi kondisi itu diimplementasikan sebagai suatu hasil ekspresi logika. Jadi kalau misalkan Anda ngecek jika A kurang dari 5, maka A kurang dari 5 itulah ekspresi logika. Di mana hasilnya itu adalah ada 2 kemungkinan, yaitu true atau false, benar atau salah. Tidak ada nilai yang lain. Ya. Nah, dari seluruh operator ekspresi logika ini, ada yang lebih kecil, lebih besar, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Itu ada satu yang sering kita membuat salah, itu adalah operator untuk sama dengan. Jadi kalau untuk memeriksa jika A sama dengan 5, itu menuliskan dalam pemrograman, itu berarti kita nulis if dalam kurung A sama dengan 5. Jadi sama dengannya itu 2 kali. Kalau sama dengannya 2 kali itu berarti bahwa itu adalah ekspresi logika. Beda dengan A sama dengan 5. Oleh karena itu, kita harus membedakan antara ekspresi logika dengan ekspresi penugasan atau assignment. Jadi yang dimaksud sebagai ekspresi penugasan itu misalnya kalau Anda tulis A sama dengan 5, itu artinya Anda itu mengassign variabel A dengan nilai 5 atau 5 diberikan ke dalam variabel A. Itu namanya penugasan.
dan sama dengannya itu 1. Penugasan itu bisa juga dilakukan secara langsung. Misalkan B sama dengan C sama dengan 3,15. Bilangan floating point. Itu berarti C-nya diberikan nilai 3,15 dan hasilnya 3,15 itu diberikan juga ke B. Ini juga boleh. Dan ini adalah ekspresi penugasan. Kalau ekspresi logika sama dengannya 2 kali. Oleh karena itu, kita tahu bahwa setiap ekspresi itu pasti memiliki nilai. Pasti memiliki nilai. Jadi kalau A sama dengan 5 itu sebenarnya nilai ekspresi itu adalah sama dengan 5. Jadi 5 diberikan ke A, tapi A sama dengan 5 itu sendiri itu punya nilai, yaitu sama dengan 5. Sama halnya dengan misalkan A lebih kecil 5. A lebih kecil 5 itu punya hasil, yaitu true atau false. Di dalam bahasa pemrograman C maupun bahasa pemrograman yang lain juga, bahwa suatu nilai ekspresi logika false itu diberi angka atau diberi nilai 0. Ya. Jadi misalkan 5 lebih kecil 10 itu hasil kalau 10 lebih kecil 5 itu kan false dan itu diberi nilai 0. Jadi kalau misalkan Anda nulis A sama dengan 10 lebih kecil 5 itu nggak apa-apa. 10 lebih kecil 5 itu nggak apa-apa. A sama dengan 10 lebih kecil 5. Artinya 10 lebih kecil 5 kan 0. Berarti A itu nanti akan diberi nilai sebagai 0. Jadi di situ ada operator penugasan sekaligus operator logika. Gitu ya. Nah, kemudian suatu ekspresi logika yang true itu diberi nilai 1. Paham ya? Diberi nilai 1. Jadi kalau 5 lebih kecil 10 itu nilainya 1. Ya. Jadi sekali lagi kalau false diberi nilai 0, kalau true diberi nilai 1. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini Anda harus hati-hati mencermati ini. Semua nilai bilangan yang tidak 0 itu secara logika itu diartikan sebagai true. Sekali lagi, seluruh nilai yang tidak 0 itu secara logika diartikan sebagai nilai true. Sedangkan 0 itu diartikan sebagai false. Jadi kalau Anda menulis pernyataan misalnya begini, jika 5 print sesuatu. Jika 5, jadi F dalam kurung 5 print sesuatu. Maka sesuatu yang di-print, misalkan F dalam kurung 5 print 5. Maka otomatis teks 5 itu selalu di-print. Kenapa? Karena F5, 5 itu adalah true. Ya. F-1 print 5. Maka teks 5 itu selalu di-print. Karena -1 itu adalah diartikan sebagai true. Tapi F dalam kurung 0 print 0, maka teks 0 itu tidak akan pernah di-print. Kenapa? Karena kondisi 0 itu diartikan sebagai false. Gitu ya. Nah, ini yang sering menyebabkan kita itu kebingungan antara sama dengan dan 2 kali sama dengan. Itu menyebabkan program kita itu menjadi keliru. Sebagai contoh, ada apa output program berikut jika input datanya 0. Jadi ada scan FA, jadi inputnya A, kemudian FA sama dengan 0, print F0. Print F bukan 0. Diberikanlah angka 0. A-nya diberikan 0. A-nya diberikan 0, kemudian jika A sama dengan 0, itu sebenarnya bukan berarti Anda itu membandingkan 0 dengan 0, bukan. Tapi di sini Anda memberikan penugasan, memberikan nilai 0 ke A.
Jadi sudah diinputkan 0, kemudian jika A sama dengan 0, dimasukkan printf 0. Artinya printf 0 itu tidak akan pernah diproses. Kenapa? Karena itu A sama dengan 0 itu nilainya 0, penugasan 0. Jadi dia tidak memeriksa logikanya, tapi memeriksa dia nilainya dalam. Jadi selalu false. Jadi berapapun nilai A yang dimasukkan, maka akan keluar output bukan 0. Paham ya? Jadi ini adalah akibat dari sama dengannya hanya 1. Tapi kalau sama dengannya 2 kali, if A sama dengan 0, maka output dari program ini kalau dimasukkan nilai 0, maka dia akan mencetak teks 0. Jika dimasukkan 5, maka dia akan cetak bukan 0. Tapi kalau sama dengannya 1, apapun yang dimasukkan, tetap keluarannya adalah bukan 0. Karena dia selalu false, yaitu 0. Gitu ya. Nah, itu tadi itu adalah yang sering terjadi kesalahan atau kesalahpahaman terhadap sama dengan yang 2 kali dan sama dengan sekali. Jadi Anda harus bisa membedakan apa itu ekspresi penugasan atau operator penugasan dan apa itu ekspresi logika. Nah, kemudian ada hal lain yang perlu juga Anda perhatikan bahwa ini juga pernah saya sampaikan, yaitu compound statement. Compound statement itu sebenarnya adalah satu atau lebih instruksi yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Ini sebagai contoh ini, jika ada algoritma, jika A kurang dari 5, maka dilakukan 2 perintah. Jadi jika A kurang dari 5, lakukan 2 perintah, yaitu tambahkan A dengan 10 dan simpan menjadi nilai A yang baru, itu perintah pertama. Kemudian perintah kedua adalah cetak nilai A. Jadi 2 perintah ini akan dilakukan apabila A-nya itu kurang dari 5. Kalau tidak, selainnya hitung C sama dengan A kurang 4. Sehingga kalau kita tulis dalam pemrograman, if A kurang dari 5 dalam kurung, karena ada 2 perintah yang dikerjakan jika A-nya kurang dari 5, maka 2 perintah itu harus kita update dengan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi A sama dengan A tambah 10 itu perintah pertama, tambahkan A dengan 10, kemudian cetak nilai A itu print A. Maka 2 perintah itu diawali dengan kurung buka dan kurung kurawal tutup. Dan inilah yang kita namakan sebagai compound statement. Sedangkan selainnya else, yaitu hitung C sama dengan A kurang 4, karena hanya satu pernyataan, maka tidak perlu kita gunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Walaupun kalau Anda pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup juga nggak apa-apa, tapi nggak perlu. Karena dia hanya satu statement. Dan Anda lihat di sini else itu berpasangan dengan if yang terdekat. Jadi if di atasnya itu adalah if A kurang dari 5. Itu yang perlu Anda perhatikan, kapan kita gunakan tanda kurung kurawal buka dan kurung tutup, dan kapan tidak diperlukan. Oke. Ini ada suatu contoh. Jadi buat program untuk memeriksa apakah bilangan masukan merupakan bilangan ganjil atau genap. Jika genap, cetak angka 1, jika ganjil, cetak angka 0. Nah, kita baru berpikir nih, kapan suatu bilangan itu dinyatakan sebagai genap dan kapan bilangan itu dinyatakan sebagai ganjil. Kita tahu bahwa bilangan genap itu habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu tidak habis dibagi 2. Oleh karena itu kita tinggal periksa. Yang namanya habis dibagi 2 itu artinya adalah kalau dibagi 2 itu tidak ada sisa. Artinya suatu nilai kalau kita modulo dengan 2 hasilnya adalah 0, maka dia adalah bilangan genap. Itu formulasi persoalannya. Idenya adalah seperti itu. Jadi kita itu dalam membuat algoritma itu pertama idenya dulu. Apa ya gitu. Dan kita harus berpikir supaya instruksi itu bisa dipahami oleh komputer. Kalau kita berikan perintah, jika nilai habis dibagi 2, itu nggak dipahami oleh komputer, karena tidak ada operator habis dibagi. Dia itu hanya mengenal tambah, kurang, kali, bagi, dan modulo, itu operatornya kan. Operator aritmatik. Jadi yang kita kenal, modulo berarti, kalau habis bagi 2 itu berarti modulonya adalah hasilnya 0. Jadi inputnya nilai. Jika nilai persen 2, jika nilai modulo 2 itu sama dengan 0, sama dengan 0,
maka kita cetak 1, artinya genap. Selainnya berarti ganjil, cetak 0. Sehingga kalau kita tulis program, nilai bilangan bulat jadi INT nilai, kemudian nilai persen 2 sama dengan 0. Jadi ingat sama dengannya 2 kali, kita cetak angka 1 diakhiri dengan new line, else kita cetak angka 0 diakhiri dengan new line. Jadi demikian cara berpikir dalam membuat program. Jadi idenya dulu dipikirkan. Jangan langsung ngetik program, tapi apa ya gitu. Solusinya gimana ya gitu. Algoritmanya seperti apa? Itu yang dulu yang dipikirkan pertama kali. Oke. Contoh kedua, buat program untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan bulat. Algoritma pertama seperti ini. Jadi inputnya pasti 3 bilangan, yaitu ABC. Kalau mencari bilangan terbesar kan kemungkinannya ada bisa A, bisa B, bisa C kan, karena kita nggak tahu susunannya. Kapan A itu paling besar? Itu jika A-nya lebih besar B dan A-nya lebih besar C, maka A yang paling besar. Kapan dia B? Berarti jika B lebih besar A dan B lebih besar C, maka cetak B. Kapan C yang lebih besar? Jika C lebih besar A dan C lebih besar B, maka print C. Ada orang membuat algoritma berpikir mudah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak sih algoritma itu? Coba kalau kita masukkan datanya 492. Jika A lebih besar B, apakah 4 lebih besar 9? Tidak, maka tidak akan dicetak A. Jika B lebih besar A, ya, 9 lebih besar 4. Dan B lebih besar C, 9 lebih besar 2, ya, maka dicetak B. Kemudian jika C lebih besar A, enggak. C lebih besar B, enggak. Jadi yang benar dicetak B, yaitu adalah angka 9. Oh, algoritma ini benar. Jangan puas dulu. Dicek lagi dengan kemungkinan bilangan yang lain. Sampai Anda itu yakin bahwa algoritma ini benar. Coba masukkan 10, 10, 5. Jika A lebih besar B, apakah 10 lebih besar 10? Enggak. Jika B lebih besar A, apakah 10 lebih besar 10? Enggak. Enggak nyetak apa-apa. Jika C lebih besar A, 5 lebih besar 10? Tidak. Jadi program ini tidak akan mencetak apa-apa kalau dimasukkan angka 10, 10, 5. Jadi sepertinya ada yang kurang di sini algoritma. Jadi algoritma ini harus disempurnakan. Saya kira Anda sudah tahu apa yang harus disempurnakan, yaitu apa? Yaitu Anda tambahkan saja lebih besar itu menjadi lebih besar atau sama dengan. Sehingga kalau dimasukkan 10, 10, 5, maka akan keluar angka 10. Namun demikian masih ada kekeliruan. Kenapa? Coba masukkan 10, 10, 5 dan lebih besar diganti lebih besar sama dengan semua. Jika A lebih besar B, apakah 10 lebih besar sama dengan 10? Ya. Maka cetak A. Cetaklah angka 10. Jika B lebih besar A dan B lebih besar C, ya dicetaklah angka 10 karena B-nya 10 juga. Jadi outputnya 2 angka, yaitu 10 dan 10. Kalau misalnya problem ini inginkan outputnya hanya satu bilangan, maka algoritma ini keliru. Jadi harus disempurnakan lagi. Oleh karena itu, ini adalah revisi terhadap algoritma, jadi dipakai lebih besar sama dengan. Tapi ini masih salah juga. Gitu. Karena outputnya ada 2 macam. Ya, sehingga kita revisi lagi. Jadi jika A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar C, print A. Berarti benar kan, yakin bahwa A-nya itu yang paling besar. Karena A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar sama dengan C. Selainnya pasti bukan A. Ya enggak? Kalau tidak memenuhi baris pertama, pasti berikutnya itu bukan A. Jadi kalau bukan A, ya sudah kita periksa B sama C saja. Nggak usah meriksa A lagi. Jadi selainnya C. Jadi ditanya tinggal periksa B dengan C. Apakah B lebih besar sama dengan C? Kalau iya cetak B. Tapi kalau tidak, cetak C. Jadi gitu. Dan inilah yang kita sebut sebagai multiple if. Jadi if, else, if, else. Jadi if-nya banyak, else-nya juga banyak. Berpasangan. Jadi ini adalah
Jadi membuat program itu seperti itu. Jadi kita coba dulu, ternyata masih ada salah, berarti harus kita revisi algoritmanya. Jangan langsung nulis program, dicoba dulu algoritma itu dengan data yang ada. Oke? Nah, sehingga programnya menjadi seperti ini. Jadi jika A lebih besar sama dengan B dan A lebih besar sama dengan C, print FA. Selainnya, ditanya lagi, jika B lebih besar sama dengan C, cetak B. Selainnya, cetak C. Ya, dan itu saya kira sudah bisa kita buat di dalam pemrograman C. Berikutnya, ini beberapa latihan. Jadi, coba Anda pikirkan di rumah dan sebelum nanti kuliah. Jadi untuk latihan jadi kalau ada perintah atau ada problem, apa output dari program berikut? Maka Anda menjawabnya jangan menggunakan komputer. Bertindaklah seolah-olah Anda itu komputer yang menjalankan program ini. Supaya Anda paham. Jadi jangan dicoba pakai komputer. Kalau dicoba pakai komputer, jawaban Anda pasti benar. Tapi Anda tidak tahu kenapanya. Jadi untuk latihan satu ini, coba Anda pikirkan bagaimana jawabannya tanpa menggunakan komputer. Oke ya, itu latihan satu. Untuk latihan dua, Anda susun dulu algoritmanya. Setelah itu baru Anda pakai komputer untuk menulis programnya di komputer dan Anda coba dengan data-data input yang ada. Ini pasti menggunakan multiple if. Jadi bagaimana Anda memformulasikan persoalan ini dalam bentuk pernyataan if yang terstruktur. Nah, sedangkan ini adalah tebak bilangan. Itu juga sama, Anda tulis algoritmanya dan Anda susun program komputernya. Jadi saya kira demikian materi untuk kuliah pekan ketiga. Silakan dipelajari dan disimak dan dicoba latihannya. Kemudian mana yang pakai komputer dan mana yang pakai tidak itu harus diperhatikan. Dengan harapan nanti di kuliah kita lebih banyak diskusi terhadap problem-problem yang ada. Jadi kalau ada pertanyaan, simpan pertanyaan itu dan tanyakan pada saat kuliah. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kuliah pekan ketiga. Terima kasih. Thank you.